Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada saya dan teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, saya Luma Gaudi dari Parimulida. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul organ pada tumbuhan. Pada hari ini kami akan untuk mengetahui apa saja organ-organ yang ada pada tumbuhan, mari kita simak materi tersebut. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu organ? Apa itu? Fungsi. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia, pasti memiliki organ tubuh. Organ yang dimiliki makhluk hidup digunakan untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Setiap organ memiliki fungsi utama atau khusus yang tidak dapat digantikan oleh organ lain. Misalnya organ pencernaan, tidak mungkin organ pencernaan bisa digantikan untuk sebagai organ pernapasan. Selain fungsi utama, beberapa organ mempunyai fungsi tambahan sehingga antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sebagai contoh, organ tubuh bentuk ekor cicak, dia bisa memisahkan atau memutuskan ekornya guna melindungi dari musuh. Selanjutnya ada akar yang akan dipresentasikan oleh Ibu Galuh. Ya, ayo Tiffany. Sebelumnya saya mau nanya, organ pada tumbuhan itu ada apa aja sih? Akar, Bunga. Ada nggak satu orang yang bisa nyebutin? Satu orang. Satu nggak, satu orang semuanya. Semuanya dong. Oh enggak. Akar, ada ini ya, ada sama. Ada lagi. Batang. Kan tadi udah. Akar, batang, daun, bunga, buah. Sekarang kita masuk ke materi apa? Sebelumnya ini dulu deh, buka dulu video yang ini. Bisa dibuka nggak? Bisa. Bisa diputar juga nggak? Bisa. Bisa. Itu gambar apa? Kira-kira itu akarnya lagi ngapain? Menyerap air. Menyerap air sama? Jakarta. Iya, benar ya. Jadi akarnya ini lagi menyerap air dan zat hara pada tanah. Tuh mana dia? Sekarang masuk ke materi akar. Akar merupakan salah satu bagian dari tumbuhan dan biasanya tumbuh atau berada di dalam tanah dengan arah menuju pusat geotrop atau menuju air hidrotrop, meninggalkan udara dan cahaya. Kita semua tahu bahwa akar itu adanya di dalam tanah ya. Iya, biasanya di dalam tanah. Dan arah tumbuhnya itu ke pusat bumi gitu, bukan naik. Terus lanjut ke yang berhubungan langsung sama batang gitu. Jadi yang berhubungan langsung sama batang ini pangkal akarnya. Lalu yang kedua, ujung akar atau apex radicus yang ada di bawah. Itu
Kalau akar tunggang, dia itu ada akar primernya, terus di akar primer ini ada cabangnya. Tapi kalau akar serabut, dia nggak punya akar primer, jadi langsung dari pangkal ini langsung ada cabang-cabangnya gitu, dan ukuran cabangnya ini sama semua. Terus kalau di akar tunggang itu biasanya di tanaman yang ditanam pakai biji gitu. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang ditanam pakai biji, itu nanti akarnya bakal jadi akar tunggang. Tapi kalau misalnya tanaman yang ditanam pakai biji itu di stek atau dicangkok, kayak misalnya mangga dicangkok gitu, nanti bakal berubah jadi akar serabut. Dan juga akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan yang buahnya itu bijinya dikotil atau berkeping dua. Misalnya kacang gitu ya, kalau dibelah kan ada dua. Kayak gini. Ini contohnya tumbuhan bakau, tanaman bakau. Ini akar tunjang, karena dia berjenjang gitu, biar nggak rebah. Rebah nggak? Biar nggak jatuh gitu. Masak. Jatuh. Rumah yang Terus yang kedua ada akar napas. Pohon beringin. terima kasih. Ini nih ya. Jadi yang ininya nih akar gantung. Sebenarnya pohon beringin juga punya akar di dalam tanahnya ini, akar tunjang, tapi dia juga punya akar gantung. Dan fungsi akar gantung ini buat menyerap uap air dan gas di udara. Sering si pohon tersebut. Kenapa? Mengikuti arah matahari. Tapi melingkar juga kan? Iya. Enggak loh, ditembak juga dia bisa. Iya, kalau ditembak dia bakal ke atas gitu dari atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Adapun fungsi batang yaitu 1. Alat transportasi dan makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang kedua, alat perkembangbiakan vegetatif dengan cara metode cangkok seperti pada pohon mangga, agar menghasilkan buah lebih cepat dari sifat mengasahnya yang kurang lebih sama dengan bijinya. Lalu yang ketiga ada penyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan tebu. Lalu yang keempat ada tempat tumbuhnya daun dan cabang bunga. Lalu ada struktur batang. Jenis-jenis batang ada dua, yaitu batang tumbuhan herba yang umumnya berwarna hijau, jaringan kayu sedikit bahkan tidak ada, ukuran batang kecil dan umurnya relatif pendek. Contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan biji berkeping satu atau yang disebut dengan monokotil, seperti jagung, bunga matahari, bayam, kacang. Lalu yang kedua ada batang tumbuhan berkayu, umumnya keras dan berumur relatif panjang. Contohnya adalah tumbuh biji berkeping dua atau disebut dengan monokotil, seperti jambu dan sebagainya. Lalu ada struktur bentuk batang, meliputi epidermis, terdiri dari selapis sel yang bentuknya persegi dan memiliki kutikula. Saat ini banyak dijumpai pada area batang muda dan saat mengalami kerusakan. Fungsi organ batang akan digantikan oleh periderm atau hipodermis. Pada batang hijau yang memiliki fotosintesis umumnya memiliki stomata yang akan berkembang menjadi lentisel. Sementara pada batang yang muda dijumpai trikoma. Lalu yang kedua ada cortex, tersusun dari jaringan parenkim, organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya bentuknya tipis dan lebar. Terus biasanya juga daun kebanyakan warnanya hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Terus langsung ke fungsi daun.
Yang pertama ada tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi daun merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utamanya untuk berfotosintesis. Fotosintesis berperan penting terhadap kehidupan organisme pada manusia dan hewan. Fotosintesis juga membantu mendaur ulang karbon dioksida hasil dari sistem pernapasan hingga membuat polusi udara bisa berkurang karena adanya proses ini. Proses fotosintesis utamanya menghasilkan karbohidrat yang akan menjadi nutrisi sekaligus sumber energi bagi tumbuhan. Karbohidrat juga akan disimpan sebagai cadangan makanan. Buat proses fotosintesis nanti jelasinnya sama kelompok 6 ya. Yang kedua, fungsinya ada tempat menyimpan bahan makanan. Jadi selain fotosintesis, fungsi daun juga ialah untuk menyimpan cadangan air dan makanan juga. Di beberapa jenis tumbuhan, daun menjadi tempat untuk cadangan air atau makanan. Jadi salah satu tanaman yang menggunakan daunnya sebagai tempat untuk menyimpan makanan yaitu lidah buaya. Apabila diperhatikan dengan seksama, ketika membuka atau mengupas daun dari lidah buaya, maka akan dapat terlihat daging yang berbentuk seperti agar-agar. Nah, terus ada sebagai alat vegetatif. Jenis reproduksi ini merupakan cara reproduksi yang dilakukan secara aseksual atau tanpa melalui proses peleburan sel gamet, jantan, dan betina. Salah satu tumbuhan yang mengalami reproduksi vegetatif melalui daun adalah tumbuhan cokor bebek. Terus ada sebagai respirasi atau alat pernapasan. Tumbuhan bisa bernafas dengan menggunakan daun karena di dalam daun terdapat organ yang dinamakan stomata. Stomata pada daun bisa membantu tumbuhan untuk menjalankan sistem pernapasan. Terus ada sebagai alat evaporasi juga atau penguapan. Dalam proses penguapan, daun akan membantu dengan kutikula. Kutikula memiliki peran yang lebih besar apabila dibandingkan dengan stomata. Demikian, tetap saja daun juga turut andil dalam membantu proses penguapan pada tumbuhan. Yang terakhir ada sebagai minyak energi cahaya matahari. Sinar matahari yang mengenai daun tumbuhan akan diserap oleh klorofil dan diubah menjadi glukosa dan oksigen. Terus ada struktur daun. Jadi yang pertama ada helai daun. Meskipun mempunyai berbagai bentuk yang sangat beragam. Tiga ada kan? Ya. Ngambil dari mana itu? Ngambil dari mana itu? Ayo maju. Udah apa maju semua. Ke depan. Asnan. Telat. Terus ini bakal dua tuh di sini. Coba. Kepala putih. Enggak. Iya. Bener kan yang ini kan? Kita yang ini, aku lupa.
dia kalau dua kalau sehari iya betul ini kalau dua ini sama kepala udah wait deh ya enggak sertifikat tanah saya maunya ini ya udah nggak apa-apa nggak mau makasih Hasna tapi bener nggak Salah. tadi Hasna yang beli ini kepala putih bener ya tadi sempet apa chaos ya katanya ini benang sari tapi benang sari itu yang ini sebenarnya ini struktur bunga yang pertama itu ada mahkota. Kita semua tahu ya mahkota yang mana? Yang mana yang mahkota? Ya itu mahkota. Biasanya mahkota bunga ini warnanya cantik gitu ya, menarik. Kenapa? Karena dia memikat serangga atau hewan lain yang nantinya untuk proses penyerbukan. Terus ada apa ya? Ada kepala putih. Ini merupakan alat reproduksi betinanya. Terus ada benang sari, yang ini benang sari. Di benang sari ini ada kepala sari. Kepala sari ini ada ininya. Ini kan ada apa aja tuh? Apa? Ada apa sih? Serbu berapa? Lupa ya? Ada apa ya? Ada serbuknya. Bener kan? Ya ada serbuk sarinya. Tadi enggak? Mau habis. Iya. Ini di kepala sari itu ada apa tadi serbuk sarinya. Dan ini nih alat reproduksi jantannya. Nanti kan di sini nih masuk ke sini. Bisa melalui udara, serangga atau air gitu. Kalau melalui udara kan terbang gitu ya, terus masuk ke sini terjadi pembuahan. Kalau serangga ada serangga yang nemplok ke sini, terus masuk ke sini terjadi juga pembuahan. Dan ini nggak harus satu bunga, tapi bisa bunga satu ke bunga yang lainnya juga bisa gitu. Tapi terus misalkan udah masuk gimana? Udah terjadi bulan. Ya udah, nggak ada. Terus ada apa lagi? Belum. Ada tangkai putih. Yang ini tangkai putih ini di antara kepala putih dan ini di bawah dan dasar bunga. Dan apa tangkai putih ini juga yang menopang si kepala putih ini biar enggak jatuh gitu ya, biar enggak kelihatan fondasinya. Iya ya benar. Terus ada daun pelindung, dia juga yang melindungi pas bunga ini lagi kuncup. Terus apa ya bu? Ini ada bakal buahnya. Di dalam bakal buah ini ada bakal bijinya, dan di dalam bakal biji ini ada serbuk sarinya yang tadi dimasukin nih dari benang sari ke kepala putihnya ini. Nanti masuk ke sini ke bakal biji. Dan terjadilah proses pembuahan. Terus mana bosannya kedua. Di sini ada buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putih dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan pengembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, terus di sini ada struktur buah. Nah, yang
bisa sebutin 3 sebelum berbuah dapat. Yang belum ya, yang belum. Masa aku nggak boleh Yang belum ya. Boleh. Ada biji, daging, sama kulit. Yang satu. Masih ada kan? Iya. Yang aman. Oh, yang satu itu ada kulit, yang kedua biji, yang ketiga daging. Bentar. Jadi kamu Contoh yang awalnya aja ya. Kayak sampai akhir lah. bagian tumbuhan apa yang menguatkan menyerap jati dalam dan air dalam tanah semar bagiannya tumbuhan bunga sebagai alat agar berkembang buah simpan cadangan biji untuk ditanam. Menurut saya lebih bisa menyerap air itu yang dikotil. Kenapa? Karena dikotil kan adanya pada akar tunggal. Akar tunggal ini punya kelebihan daripada akar serabut, yaitu lebih bisa menyerap air yang lebih dalam. Sedangkan akar serabut enggak. Jadi lebih kuat gitu yang ini, yang akar tunggal ini lebih kuat menyerap airnya. Jadi berarti dikotil. Tapi belum tentu juga sih, karena walaupun dia menyerap airnya lebih dalam, tapi yang akar serabut akarnya lebih banyak, serabutnya lebih banyak, dia juga lebih banyak menyerap air juga. Jadi dua-duanya sama bagusnya gitu. Ya, Yang tadi yang prosesnya ya. prosesnya penyerapannya Ya. sama kan dari akar dulu gitu. Enggak, maksudnya kan di dalam biji itu kan ada jaringannya beda, kayak silom gitu kan. Nah, itu cara penyerapannya tuh sama atau beda? Bukan cara menyerap air aja gimana gitu. Kalau sistemnya dalam prosesnya itu ada Demikianlah hasil diskusi dan presentasi kita hari ini. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya memberikan kesimpulan, yakni organ yang dimiliki tumbuhan memiliki terdiri dari organ pokok atau utama dan organ tambahan. Organ pokok merupakan organ yang sangat penting bagi tumbuhan, sedangkan organ tambahan merupakan hasil modifikasi organ pokok. Setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ bergantung dan saling memengaruhi satu sama lainnya. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun,